Shalom semua teman-teman online, apa kabar? Kita berjumpa kembali live today ya. Hari ini saya mau ucapkan terima kasih semua untuk teman-teman kami yang melayani semua online friends kita dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oke, kita akan mulai pembelajaran yang akan membawa Anda untuk mengenal dirimu hari ini. Oke, so that you know what to do with yourself. Oke. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang baik, Bapa kami yang ada di surga. Tentu kau senang melihat anak-anakmu, putra-putramu berkumpul hari ini. Memberikan waktu 1 jam ini untuk mendengar engkau berbicara. Mengerti kehendakmu. Dan ini perlu latihan Tuhan. Kami gak bisa langsung kenal engkau seperti kau kenal kami. Tuntun kami Roh Kudus, supaya kami bisa setia untuk selalu membangun kehidupan secara disiplin yang kontemplatif, sehingga kerohanian kami itu tidak kerohanian yang di eksternal, tapi internal. Sehingga eksternal kami bisa mencerminkan dan melahirkan buah roh yang akan membuat dunia melihat Yesus di kami. Bawa kami ke tempat itu, kami minta di dalam nama Yesus Kristus. Urapi hati murid-muridmu, telinga yang mendengar apa yang Roh katakan. Karena firman yang kami dengar dari pewahyuan Roh Kudus, firman itu kami mengerti, memerdekakan kami. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita masih di dalam tema tentang pribadi yang saya pilih hari ini, namanya Raja Saul ya, King Saul. Bagaimana destiny, ada orang kok ngancurin destiny-nya sendiri. Saya yakin untuk seseorang, untuk seorang Indri Gautama mau ngancurin destiny, goal yang sudah diatur Tuhan, saya mestinya jadi apa? Okay? Kalau sampai saya ngancurin sendiri, there must be something berdasarkan pengalaman pribadi saya 6 tahun yang lalu. Saya nggak sadar diri. Saya tidak punya yang namanya self-awareness. Self-awareness itu kalau di bahasa intelektualnya sekarang namanya emotional intelligence. Oke, kecerdasan emosi. Jadi Anda tuh mesti kenal emosimu sendiri. Jangan dari orang lain kasih tahu. Tapi sadar kondisi emosimu tuh sehat apa nggak sehat. Sampai kalian sadar, it's difficult for you to make any personal development plan. Karena nggak apa yang mau di-develop, nggak merasa apa-apa kok. So Saul ini pribadi yang nggak tahu sama sekali, tidak mengerti dia itu kayak apa. Nah makanya kalau ada orang dikasih tahu sama orang lain, kamu kok begitu ya? Dan seringkali kita marah. Kita tersinggung, kita nggak mau terima. Dan marahnya itu ada 2 macam. Kita mau dirty fight or we gonna do the clean fight. Kalau clean fight itu dengan segala kerendahan hati kita tanya, maksudnya apa? Kamu lihat apa? Tapi kalau dirty fight, wah Anda bisa main perang dingin. Kita melakukan namanya silent war. Nggak ngomong bisa 2 bulan. Nggak mau kontak hilang. Bahkan WA-nya mungkin live gitu loh. You know, so that's a dirty fight. Jadi dirty fight itu nggak selalu teriak-teriak. Kalau yang teriak-teriak udah pasti dirty. Tapi ada juga yang silent treatment, diperlakukan didiemin. Either way, it's not an healthy emotion. Okay? Nah, kita mau belajar dari ayat-ayat yang sudah dibagikan selama 2 sesi sebelumnya ya, Kamis dan Sabtu. Kita kan melihat kok ada orang namanya Saul ya. Kok hidupnya semena-mena seenaknya aja. Jadi saya mau review kepada Anda, ini orang mendapat panggilan apa sama Tuhan. Tugas Tuhan tuh apa ke dia. Spesifik, dalam kondisi saya sadar diri saat ini, ya kok goblok banget gitu loh. Tapi saya kemarin belajar, saya ngajar di Bible Study Group, dari Emotionally Healthy Spirituality Group, saya bilang, do you know God never gave birth to anybody stupid. Tuhan tuh gak pernah ngelahirin siapapun bodoh. Nggak ada. Tapi ke orang-orang yang lahir tidak dan dirajut Tuhan di rahim ibunya dalam kegelapan dibentuk, Mazmur 139 katakan itu ya. Kok bisa jadi kayak orang bodoh? Kok jadi kayak orang
pecundang. Sehingga kata-kata kita yang kalau kita hidup dalam kedagingan ya, betul-betul kata-kata kita tuh kalau udah frustrasi kerja sama orang seperti ini, bisa sampai kepingin cekik rasanya loh. Dan kalau diteriakin nggak bisa, suara nadanya nggak bisa, digambarin nggak bisa, diilustrasi nggak ngerti-ngerti, analogi dikasih kagak nangkep, nggak nohok-nohok, sampai kita keluar kata-kata yang habis akal. Kok bodoh ya lo? Nah, emangnya bodoh ya? Saul tuh bodoh nggak? Kalau lihat dari kehidupannya dia, keputusan yang dia bikin, goblok. Tapi itu kalau kita lihat pakai otak kiri ya. Tapi kalau kita melihat secara mata lensa Allah Bapa, ngelihat kita, dia nggak pernah bilang kamu bodoh. Yang dia pakai bebal. Oke, nah, bebal is worse than bodoh, saudara-saudara. Kita lihat di ayat 1 Samuel 15 ayat 16 ya. Ini review kembali. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Ini pembicaraan kayak gini, kalau ada tanda seru udah gak enak ya, saudara-saudara. Ini kayak orang, aku mau sampaikan loh, Tuhan tuh tadi malam tuh ada pesan buat kamu. Katakanlah. Iya, tadi malam dia kunjungi aku, dia kasih tahu mengenai kamu. Ya sampaikan aja. Itu orang itu lagi dalam postur rendah hati atau lagi nantang? Lagi sombong kan, arogan. Nah, ayat 17. Sesudah itu berkatalah Samuel, kan ditantang kan, ngomonglah, katakanlah kan gitu kan, dijawab. Bukankah kamu Saul, walaupun kau kecil pada pemandanganmu sendiri, ini di 1 Samuel 6 ya, Anda mesti lihat sampai 1 Samuel 10. Waktu orang Israel nuntut minta raja seperti negara lain. Padahal mereka tuh udah tahu raja mereka tuh mestinya Allah empunya langit dan bumi, tapi gak mau mereka. Mau sosok tubuh yang kelihatan. So muncullah si Saul dari suku Benyamin, orangnya paling tinggi, tapi suku ini suku terkecil. Makanya dia bilang, bukankah engkau itu walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Anda kalau dengar orang ngomong kayak begini diulas kembali. Ini kalau bahasa counseling nih, ini namanya assertive communication. Jadi Tuhan itu melakukan assertive communication. Apa yang pernah kita ngomong diulas lagi, diulang lagi. Sehingga dua orang ini tahu kita ngomong topik yang sama dan pengertiannya sama. Bukan tebak-tebakan, enggak. Sehingga orang bisa luka. Kamu pernah ngomong gitu kan? Lu pernah kan? Enggak. Bukankah kamu dulu pernah ngomong bahwa kamu tuh orang paling kecil? Nah, kalau ada orang ngomong aku nih orang paling kecil, efeknya apa sebetulnya? Anda dengar orang-orang kayak apa ini? Insecure. Betul apa enggak? Very insecure. Kalau orang insecure nggak usah ngomong minder-minder begini, betul nggak? Nah, so get to know the being, pribadinya si Saul itu kayak apa? Ayat 18. Tuhan telah menyuruh engkau pergi kan dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau binasakan mereka. Nah, kalau Anda orang yang waspada ya, diajak ngomong muka ke muka berduaan. Kalau dikasih pesan kayak gini cukup jelas nggak saudara-saudara? Jelas ya, nggak perlu lulusan sekolah tinggi kan ya untuk menjelaskan ini kan. Betul nggak? Bahwa Tuhan itu perintahkan kamu untuk memusnahkan orang berdosa yaitu suku Amalek. Perangi sampai musnah. Pokoknya nggak ada yang hidup deh, binasa total. Jelas ya? Nah. Ayat 19. Kalau udah jelas disuruh ngapain, mestinya kan hasilnya begini dong. Karena ini tugas yang nggak susah. Cuma suruh bunuh orang berdosa aja. Ya, kita nggak mau argue kenapa kok Tuhan kejam. Itu bukan topiknya. Pokoknya ini mengenai instruksi Tuhan. Ayat 19, Samuel tuh ngomong begini. Mengapa sih kok engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Nah, di episode yang sebelum-sebelumnya saya tuh fokusnya ke mendengar suara Tuhan. If you love God, you listen. Itu koneksinya ke situ. If you love God, you listen. Untuk apa? In order that you can obey. Supaya bisa taat.
Saya konteksnya waktu itu menekankannya di situ. Sekarang hari ini saya mau masuk lebih dalam lagi. Mengapa kok engkau nggak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa kok engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? So Saul itu dikasih tahu. Karena Allah kan ngunjungin Samuel untuk nyampaikan ini. Kamu tuh melakukan perintahku caramu sendiri lah. Aku udah spesifik katakan binasakan semua. Kalau engkau enggak, kamu kuncinya kalahkan, bukan binasakan. Kalahin, karena Raja Agagnya dibiarin hidup. Kemudian hewan-hewan yang tambun, yang mahal-mahal kualitas bagus, dibiarin hidup. Nah, ayat 21. Saya kasih perikop di atasnya. Si Saul itu menggunakan segala macam aktivitas keagamaan untuk dia lari dari Tuhan. Nah, si Saul jawab begini, kenapa kok sampai jaran-jarannya itu yang mestinya dihancurkan kok dibiarin hidup? Itu jahat loh di mata Tuhan. Jadi kalau sampai Tuhan ngomong melalui Samuel itu jahat loh. Anda pernah gak berkata kepada seseorang, lu tuh kok jahat banget sama gue? Itu kalau udah ngomong kayak gitu, jiwamu, emosimu udah sakit gak? Udah sakit hati kalian. Gak mungkin kita ngomong orang tuh jahat banget sih itu loh. Itu kalau dia gak sakit hati. Atau tidak disakiti hatinya. Ini udah disakiti. Tuhan sudah sakit hati. Nah, jawabannya si Saul. Tetapi rakyat yang ngambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Dari yang dikhususkan untuk ditumpas. Tahu loh, spesifik loh. Mestinya dikhususin ditumpas. Diulang sendiri sama nih orang berontak. Dia ngulang sendiri perkataan Tuhan. Mestinya dikhususkan ditumpas. Lah kok di-spare, dibiarin hidup. Ini orang apa? Gangguan jiwa atau apa saudara? Okay. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Dia pakai aktivitas upacara keagamaan. Untuk dia kabur dari Tuhan. Maksudnya apa sih? Loh, maksudnya tuh gini, lari dari Tuhan itu. Tuhan itu kan datang ke Saul. Mestinya kan berurusan dan mau bicarakan ke Saul, what is your problem kan sebetulnya. Aku datang melalui Samuel, mau kasih tahu, ada yang gak beres sama kamu. Hatimu tuh gak beres. Kamu menumpas, mengalahkan bangsa Amalek, bukan membinasakan loh. Dia bikin terjemahan sendiri. Kedua, aku gak minta persembahan apa-apa dari barangnya suku Amalek itu. Kok kamu bilang, ini untuk memuja aku, melakukan penyembahan, worship unto the Lord. Terus ini kan berarti Tuhan mau melakukan sesuatu di dalam jiwanya si Saul dong. Makanya ini kasus dibawa ke dia kan. Tetapi si Saul kok memakai ini sebagai alat perdebatan. Ini lagi debat loh sama Tuhan. Jadi dia ketemu Tuhan itu melalui Samuel. Suaranya bukan kayak oh my Lord, where did I go wrong? Aku ini dosa di mana? Aku salah di mana? Aku bisa melakukan yang jahat? Aku nggak sadar loh. Minimum deh ngomong kayak gitu. Enggak, dia jawab balik. So Samuel respon di ayat 22. Apakah Tuhan itu berkenan ya kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar itu lebih baik loh daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak daripada domba jantan itu. Alias, Saul, Tuhan tuh lebih penting ketaatan daripada korban. Kamu banyak bikin korban persembahan. Tapi hubunganmu tuh di dalam kamu tuh ada yang gak beres. Itu Tuhan lagi mau beresin. Makanya aku diutus. Kan ngomong kasarnya kan begitu sebetulnya. Ya kan, kalau memang nggak mau ada pemberesan yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupannya si Saul, ya Samuel nggak perlu diutus dong. Tuhan kan bisa langsung nyabut napasnya si Saul kan kelar kan, langsung dikasih pengganti dong. Tapi enggak, dia mesti datengin Saul, dia ngomong sama Saul dulu, mau pakai bahasa keras, bahasa halus, bahasa dialog, enggak mempan-mempan. Ayat 23. Sebab apa yang kau lakukan tuh pendurhakaan loh Saul.
Itu sama dengan dosa orang ke kelenteng, ke penyembahan berhala, ke dukun, bertenung. Dan itu menunjukkan kedegilan hati loh. Hatimu tuh degil. Nah itu bikin kamu sama kayak orang nyembah berhala dan terafim. Karena kamu menolak firman Tuhan sih, maka dia telah menolak engkau sebagai raja. Ini kurang keras apa ya teguran ini ya? Ini teguran loh. Berdasarkan fakta. Belak-belakan mata. Gak usah pakai urapan. Pakai kacamata juga gak usah kelihatan. Belak-belakan ngawur hidupnya nih orang. Pelaksanaan instruksi Tuhan tuh ngawur. Dan ini akan mempertaruhkan nyawanya bangsa Israel. Karena Amalek itu jahat. Nah, saya belajar dari Peter Scazzero. Dia kutip kata dari John O'Donohue. Yang berkata seperti ini. Ini problemnya sama kita semua nih. Ini kalau saya pelajari sifat-sifatnya Saul, itu saya bercermin ke Saul mengenai Indri kayak begini nggak? Ada nggak kayak gini ya? Yang suka ngelak, ngeles, apa sih bahasanya sekarang tuh? Yang suka, kalau zaman saya dulu tuh kok ngomong kok muter gitu loh. Kok nggak cepet gitu loh bertobat, sadar, sorry gitu loh. Ngomong sorry kok susahnya gitu loh. Gemes gitu loh. Nah, si John O'Donohue berkata seperti ini. Many people miss out on themselves completely as they journey through life. Apa sih artinya? Saya terjemahin ya. Banyak orang yang udah meleset deh. Nggak kenalin dirinya total. Completely nggak kenal dirinya. Pada waktu mereka menjalani perjalanan hidup satu kali di bumi ini. Anda kan tahu kan, kita berdua ini hidupnya kan cuma sekali di bumi loh. We don't have rewind life di bumi ini. Ini bumi kan kota Kolose akan dikatakan akan hancur total menjadi unsur-unsurnya, alamnya hancur loh. We only have one time. Kita duduk di gedung ini juga cuma sekali nih. Nah, okay. Many people miss out on themselves. Kok meleset, nggak ngelihat dirinya sendiri pada waktu menempuh perjalanan hidupnya di bumi ini. Tapi selama perjalanan di bumi ini, di hidupnya di bumi, kok bisa memperhatikan orang banyak. Si anu, si itu, apalagi pakai sosmed ya. Si anu. Mereka kenal banyak tempat-tempat. Bukankah melalui sosial media, milenial ini punya bisnis baru, travel ya. Bisnis itu travel gitu loh, tapi online. They know others, they know places, they know skill, they know their work. But tragically they don't know themselves. Kalau cerita mengenai si pendeta ini, si Ibu Indri nih, tempatnya di mana, lokasinya di mana, keahliannya dia apa, kehebatannya timnya Ibu Indri ini bersama-sama ini dalam Bible study live streaming nih, hebatnya apa nih, dibicarain semuanya. Mereka tahu kerjaan mereka apa, sibuknya apa tahu. Tapi tragisnya, kok nggak kenalin diri sendiri, nggak kenalin dirinya. Nah, orang yang gak kenalan diri sama dirinya bahaya. Kayak Saul tuh gak kenal dirinya. Lah, ditegur sama Samuel. Samuelnya sebelum negur tuh nangis semalaman karena ketemu Tuhan dan Allah berkata, aku nyesel bikin si Saul tuh jadi raja. Gue nyesel banget loh. Itu 1 Samuel 15 ayat 10 dan 11. Terus malaman Samuel nangis, dia turut merasa Samuel begitu satu sih jiwanya sama Allah. Jadi rasa sedihnya Allah tercetus di dalam Samuel. Kemudian dia datang dong ke Saul. Pas Saul dicari, Anda baca sendiri ya 1 Samuel 15. Si Saul lagi bikin monumen, tanda peringatan buat dia karena dia berhasil mengalahkan Amalek. Bukan membinasakan loh, mengalahkan. Dia punya definisi semua. Supaya instruksi Tuhan, firman Tuhan sama dia tuh di spin sama dia. Supaya dia bisa melakukan apa yang dia mau lakukan. Karena apa? Nanti kan bisa tahu. Okay? So Saul ini adalah manusia yang gak punya self-awareness. Saya punya pertobatan diawali dengan self-awareness. Self-awareness itu saya peroleh pada waktu saya punya kompadre mulai ngomong. Anything yang dia lihat mengenai saya dan saya dengerin. Karena dia minta saya kasih kesempatan dia untuk bertanya anything she wants to know. So mulai dari itu platform kebuka. Dan saya mesti konsekuen dong. Kalau saya bilang saya terbuka, you can ask anything you want. Ya saya mesti konsekuen.
Mau denger enak gak enak ya telan aja. Karena saya nggak bisa menjadi manusia yang nggak pegang kata-kata. That's when my integrity is being tested. Okay? Dan ini one-on-one meeting, so you cannot get away. Nah, Saul ini orang yang nggak punya self-awareness. Jadi pada waktu saya mulai denger nih, saya kok melihat kamu kok seperti ini ya. Saya kok melihat kamu seperti ini. Nah, waktu saya dengerin, saya tuh baru bercermin loh. Masa sih saya aku kayak gitu? Tapi juga ada yang berkata di dalam benak saya, iya juga ya, aku tuh nggak pernah peduli dengan perasaanku loh. Makanya gue nggak peduliin perasaan orang lain kayak apa. Kalau ketakutan, gemeter, sampai dredeg, nangis, saya malah gertak loh. Karena saya nggak pernah peduli perasaan itu di saya. Therefore, I treat people like that. Nah, kayak laki pun saya bisa bilang, jangan cengeng loh, yang penting kerja. Nah, orang yang nggak ada self-awareness, nggak suka diajak ngomong kayak begini. Saya kemarin buka di Kompasiana kalau nggak salah linknya. Dan saya kutip, apa sih yang di dunia ini terjemahin self-awareness apa sih? Wikipedia, Kompasiana, terjemahnya apa sih? Nah ini saya kutip nih. Self-awareness atau kesadaran diri sebenarnya bisa diartikan sebagai kemampuan mengenali diri sendiri. Wow, to know myself. I need to have the ability. Ini you cannot assume you have it loh. Paham, kemampuan mengenali diri sendiri, paham tentang kepribadian, termasuk kelemahan dan kekuatan diri sendiri. Oke, ini about your strength, your weakness, SWOT-nya, analisisnya kalian sendirilah. Tapi you do it for yourself. Oke, strength, weakness, your 5 language, love language semua apa. Oke, your MBTI itu apa. Wah ini you need to read yourself. Nah, bagaimana kita benar-benar memahami diri sendiri, mengetahui apa yang diinginkan dalam hidup ini, dan apa yang mau dilakukan. Mengetahui sebenarnya kita ini ingin menjadi orang seperti apa sih, dan ingin menjadi seperti siapa sih. Ini kata Dr. Sylvia Detri Elvira, SPKJK. So, basically is saying, do you know who you are? What is your identity? What is your security? What is your purpose? Kalau Anda nggak ngerti ini, ya you don't know you. Kalau Anda nggak kenal diri Anda mau ngomong apa ke orang lain? Because you cannot give what you don't have. Nah, jadi sekarang ini saya mau tunjukin kepada kalian 10 tanda yang ditulis oleh Peter Scazzero. 3 bab pertama dari bukunya dia, Emotionally Healthy Spirituality, dari nggak sehat sampai sehat. Itu ada, kalau ada 10 tanda ini di dalam diri Anda, saya lagi ngajarin ya untuk self awareness ya, Anda nggak sehat emosinya. Kalau nggak sehat emosinya, ya susah membangun hubungan sama siapapun. Bahkan bangun hubungan dengan dirimu aja nggak bisa. To connect personally to you, nggak bisa. And Teresa Avila, seorang biarawati yang benar-benar melakukan contemplative living. Dan dia ngajar seperti ini. If you never can connect to yourself, how can you connect with God? Kamu nggak bisa connect ke Tuhan. Unless you connect to yourself first. Ini dalam. Nah, Saul itu problemnya di sini. Apakah Saul ini ada tanda-tanda 10 hal spiritualitas yang gak sehat secara emosi? Emosinya gak sehat sekali. Dibentak sama Samuel, masa dia jawab, Samuel apa kabar? Gue baru pulang dari Gilgal, baru bikin monumen, kita menang atas Amalek. Samuel berkata, kita kalahkan mereka, kata Saul. Samuel kan ngomong, itu suara embek-embek gitu apa tuh, suara binatang tuh. Oh itu rakyat. Dia pilih tuh yang tambun-tambun untuk dipersembahkan sebagai ucapan syukur kita atas kemenangan yang kita raih karena Tuhan membela kita. Tuhan dipakai loh. Menggunakan Tuhan untuk lari dari Tuhan. Padahal Samuel datang ke dia menunjukkan kesalahan dia. Berarti kan Tuhan mau dia bertobat dong. Insaf dong. Gak digubris. Sama sekali. Nanti kita lanjutin. Oke, 10 tandanya apa sih? 1. Seperti Saul ya. Menggunakan Allah untuk lari dari Allah. Apa sih itu? Kayak gini. Mestinya Tuhan itu lagi mau dealing with you. Mau ada yang diberesin sama Tuhan. Tapi Anda lari terus. Avoiding Tuhan.
Misalnya Anda ada ganjelan sama seseorang, ya you know you need to talk to the person. Oke, kalau enggak Anda udah mau muntap atau Anda jadi pahit sama orang itu. Nah, sebelum jadi pahit, tumbuh akar pahit kayak si Kain gitu ya, kayak si Esau di Ibrani 12. Anda disuruh sama Tuhan, kalau kamu doa taruh dulu ini persembahan, kamu ketemu orangnya dulu, berdamai dulu. Alias di Matius 5 itu Tuhan ngajarin apa? Relationship itu lebih penting daripada segala acara-acara keagamaan. Kasihlah sesamamu seperti kau kasih dirimu, itu jauh lebih penting daripada pekerjaan melakukan upacara keagamaan. Itu juga perlu, tapi harus dari hati yang bersih. Mazmur 15, siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan? Satu yang hatinya bersih, betul? Bersih apa ya? Bersih dari ganjelan-ganjelan dengan sesama itu. Karena kalau enggak aku enggak terima persembahanmu itu. Enggak bisa doa. Saul itu mestinya beresin itu dulu sama Daud juga. Setelah Daud bunuh si Goliat, bukannya Saul langsung ngeper. Bencinya enggak keruan kan? Karena iri kan? Karena tiba-tiba seluruh rakyat Israel berkata, nyanyi lagi. Dangdut tuh satu negara tuh. Saul mengalahkan beribu-ribu, kalau Daud berpuluh-puluh ribu. Kalau bahasa Indonesianya berlaksa-laksa. Saya pikir saya laksa gitu loh. Berpuluh-puluh ribu. Si Saul denger itu. Bentar lagi dia bilang, kursi tahta akan pindah nih ke Daud. Sebentar lagi, seluruh rakyat udah pro Daud nih. Aku hilang nih pamornya. Dia itu iri dan benci. Bener-bener 40 tahun duduk di singgasana. Purpose-nya perangnya dia bukan sibuk sama orang Filistin loh. Lebih sibuk mau bunuh Daud. Loh kok itu gak di-dealing? Padahal Tuhan kasih dia 40 tahun spare time untuk diberesin. Makanya banyak sekali kejadian-kejadian di mana Tuhan kunjungin dia. Gak mau. Tuhan kunjungin si Saul melalui Daud loh. Kan dia lagi buang hajat kan di gua. Dari belakang gua itu tempat si Daud, ternyata itu gua tempat ngumpetnya Daud. Langsung Daud teriak dari belakang, bapakku, kenapa kok kau mau bunuh aku? Itu Daud tuh tinggal pakai lembing, tinggal lempar, udah mati loh itu orang. Udah kelar masalahnya Daud, selesai. Tapi Daud gak mau take matters into his own hand. He leave it to God. Karena Daud tahu semua yang dia alami ini atas sepengetahuan Tuhan dan atas kehendak Tuhan. Supaya Saul dari Daud hilang. Sehingga Allahnya Daud tinggal di dalam Daud sampai Daud mendapat julukan apa? Orang yang hatinya seperti Allah. Itu dibikin saudara. Itu gak terjadi karena lahir dari rahimnya Bathsheba. Rahim dari rahim maminya langsung begitu. No, it was in the making. 40 tahun dibikinnya hati itu. Jadi menggunakan Allah untuk lari dari Allah artinya apa? Disibukin dalam aktivitas Tuhan, tapi Tuhan lagi mau poking kali ini dihindari terus dengan kesibukan ini. Contoh, misalnya seorang pendeta yang udah bikin program di gereja ya, ada jam doa fajar atau doa pagi, doa subuh, doa malam atau doa kaum ibu. Tapi dia sebetulnya tahu dia tuh udah kering rohaninya. Tapi karena takut orang, kok nggak muncul, nanti apa kata orang? Tetap muncul padahal rohaninya udah capek, udah burn out dan jiwanya udah mati. Ngapain mimpin? Why don't you speak the truth? Padahal itu Tuhan mau beresin lah. Nah itu. Ini lebih parah daripada coronavirus. Ini lebih parah. Merusak rohani kita. Yang kedua, orang yang mengabaikan emosi kemarahan, kesedihan, dan ketakutan. Ini semua ada di Saul deh. Si Saul marah gak? Pada waktu dia dikasih tahu sama Samuel, Tuhan telah menolak kamu loh. Karena kamu menolak firman Tuhan. Tahta raja udah diambil dari kamu. Kira-kira si Saul itu kaget gak? Ada sedihnya gak? Ada dong. Kalau dia gak ada sedihnya, ngapain dia tarik-tarik si Samuel? Aku minta ampun, aku dosa sama engkau, aku dosa sama Allah. Tapi sekarang engkau ampun dosa aku dan engkau balik ke Israel sama-sama aku. Jadi rakyat lihat, bang kau tetap bersama aku. Tuhan tetap terima aku. Loh, ini kan dia gak proses dong. Kesedihannya di hadapan Tuhan. Tapi dia malah tutup-tutupin. Ketakutan ditolak rakyat. Padahal Tuhan telah tolak kok. Dia gak proses marahnya dia.
Waktu Daud berhasil membunuh Goliat, dia gagal. Dia nggak proses ketakutan dia. Tahtanya akan hilang dari dia. Rakyat akan ninggalin dia. Dia nggak pernah proses itu. Kalau bahasa Inggrisnya orang Amerika, shove it under the rug. Dimasukin aja kayak pembantu kalau nyapu tuh. Karena males nyedot-nyedot, diangkat aja tuh karpetnya, dimasukin ke bawahnya gitu, diselipin. Kan bersih. No. Suatu hari akan jadi borok, jadi kanker tuh. Orang yang nggak bisa proses emosi, bagus sekali nih si Petrus Kasiro ngomong, itu sama dengan orang yang menyangkali keserupaan dia dengan Allah. Apakah Anda tahu Allah nggak ada problem mengutarakan perasaannya? Pada waktu Saul gagal membinasakan suku Amalek, Allah ngomong apa ke Samuel? 1 Samuel 15 ayat 11. Aku nyesel. Orang kalau nyesel tuh sedih, berduka, marah, campur aduk kan ya. Jadi Allah gak ada masalah dong mengutarakan feelingnya dia. No. Dan kalau kita memang serupa gambar rupa Allah, dan kita juga mestinya gak ada masalah mengutarakan feeling kita. Bahkan yang ini di keluarga kita itu ada budaya tak tertulis dari keluarga kita. Kalau ada rasa gak enak, gak setuju, ada kecewa sama keluarga, jangan marah ya, jangan ribut. Aduh nanti di rumah rame, aduh saya gak mau ada marah-marah, gak mau pusing-pusing, jangan berantem. Jadi anak-anak dari kecil kayak mami saya, udah jangan ribut deh, udah tahu dia kayak begitu, sudah jangan ribut, nanti rame, nanti ada apa-apa loh, nanti itu pembantu keluar, nanti ribut kamu sama kakakmu, aduh saya nggak mau, pusing. Jadi si anak dikomunikasikan apa sama orang tua di rumah? Budaya keluarga kita itu budaya yang tidak boleh mengekspresikan perasaan, emosi itu nggak penting. Dan ini akan kita bawa, diproyeksikan sampai tua nanti. Makanya kalau kita nggak kenal Yesus, kita tidak akan tahu bahwa Yesus itu mengajarkan my feeling is very important. Dan aku mesti bawa ke Tuhan. Teman baikku mesti tahu aku lagi ngerasain apa. Karena itu yang bikin kita jadi manusia. Bahasa sehari-harinya. Itu bikin kita kayak orang gitu loh. Bukan kayak hewan. Hewan kalau menggonggong atau kehilangan majikannya tuh anjing tuh melolong. Kalau tetangganya tahu ganggu dia tidur, dia apain? Hush, ditimpuk batu loh, diam loh. Kan nggak boleh proses feeling, namanya hewan kok. Tapi kalau manusia boleh meratap. Di kitab Ulangan aja kalau ada orang kematian nggak boleh lebih dari 30 hari. Disuruh ngeratap, disuruh nangis kok. Itu processing the being, sisi manusianya kita. Kalau enggak kita sakit jiwa, gila kita. Semuanya dikubur. Kita bukan orang namanya nanti. Ditelan, lama-lama banyak penyakit di badannya. Nah itu makanya saya nggak heran sekarang ngerti kalau dokter-dokter berkata bahwa 90% penyakit itu psikosomatik. Karena itu emotion problem yang tak terproses. Akibatnya orang yang tertekan, ditelan, dikubur semua dan nggak boleh ngomong. Karena ini kan diutarakan sebagai budaya di rumah kita. Dia mesti ada tempat outlet dong. Apa sih namanya itu tempat saluran keluarnya. Nah outletnya kemana? Bisa ke drug, bisa ke narkoba, bisa ke makan, bisa ke pornografi. All kind of things supaya bikin dia rasanya nggak sakit. Nggak mungkin ada orang mau lahir di bumi langsung playboy. Itu nggak mungkin. I don't believe that. Langsung lahir memang ditentukan Tuhan jadi pelacur. Nggak mungkin. Tapi kok larinya ke situ? Because of the feeling yang tidak boleh diproses dan nggak mau diabain. Kenapa? Ya itu budayanya di rumah kok. Oke. Yang ketiga, ini terjemahannya berupa konklusi. Kalau di bahasa Inggrisnya dying to the wrong thing, bukan sekarat karena hal-hal yang salah. Dying to the wrong thing, kita kan tahu ya, barang siapa mau ikut Yesus bisa sangkal diri, pikul salib. Pikul salib kan lambang kematian, sebab kalau kita nggak mati, nggak ngalami kuasa kebangkitan Tuhan. Everything yang mau mengalami kuasa kebangkitan mesti mati dulu. Makanya bangkit yang dipakai, bukan melek. Gitu ya saudara ya. Nah. Banyak orang pada waktu Anda pertama kali lahir baru, cinta Tuhan mula-mula.
Berapa dari Anda menyangkali hubungan penting dengan keluarga, dengan suami istri, dengan anak, itu sepenting hubungan dengan Tuhan. Tapi karena kita dying to the wrong thing, kita bilang pekerjaan Tuhan itu nomor satu, Yesus itu prioritas, Allah itu nomor satu. Jadi pekerjaan buat Tuhan, terus kebaktian tiap hari, terus dulu saya kayak gitu loh. Gak satu hari gak dengerin firman. Bahkan sehari bisa 5 kali dengerin khotbah. Tiap kali dengerin khotbah, berkumpul sama semua orang, air mata bercucuran, wah puas, pulangnya jam 10 malam, jam 11 malam. Sampai suatu hari saya pelayanan di Kupang, seorang ayah, ya dia Kristen, lahir di keluarga Kristen. Istrinya lahir baru. Lah kebetulan, ya mungkin gak kebetulan ya, lahir baru karena denger kaset saya, dulu direkam sama Puff. Gara-gara dia lahir baru, dia minta sama gembalanya undang saya. Itulah cara bagaimana saya melayani di Kupang. Dan saya tinggal di rumahnya. Itu suaminya marah-marah tiap hari. Anda mau tahu gak kenapa? Karena suami istri ini nafkahnya dari buka toko keramik di rumahnya. Dan toko mereka laku, karena ini survival mode ya. Anaknya 2 laki. Namun semenjak si istri lahir baru, hampir 50% lebih dari waktunya itu tidak ada di rumah. Nggak ada di toko dong artinya. Kenapa? Kemana? Padahal dia dulu yang jago sales, jago after sales service ke customernya. Sehingga selalu balik ke dia, ordernya bagus. Sekarang di ibadah terus. Nah, suaminya kan bilang, urusan anak PR, ulangan nggak dipeduliin lagi, nggak kepegang. Dikasih ke pembantu di NTT, Anda tahu kan? Makan siang dia berantakan. Sekarang dirantangin suaminya. Dulu kan dia yang masak. Begitu saya tinggal di rumahnya, Anda mau tahu? Suaminya duduk sama saya 4 mata loh. Ibu Indri bisa ngomong sama istri saya. Kalau perlu apakah kaset khotbah ibu ini perlu saya bakar, suruh dia minum. Biar dia jadi kayak Indri gitu loh. Itu pertanyaan yang bikin saya sampai antara mau nangis, iba, dan serba salah. Karena pengetahuan saya juga belum sempurna waktu itu, belum sedewasa ini seperti sekarang. Terus saya bilang sama istrinya, nah ini agak repot nih ya, karena hari ini saya tinggalnya di rumah kalian. Nah sementara tinggal di rumah sini ya suamimu nyetirin saya menuju tempat ibadah. Tapi setelah saya pulang, Ibu Indri jangan dielu-elukan, dikangen-kangenin ya. Kamu mesti punya waktu bagi suamimu. Kamu mesti punya waktu bagi putra-putramu yang masih SD semua. Kamu mesti datang ke dapur, kerja sama-sama, gantian schedule dengan suamimu, jaga toko, kirim ke customer. Karena customer tuh pada ngetok pintu rumah mereka. Ini bagus sekali bisnis mereka. Namun di tengah-tengah kelimpahan ekonomi, tetap itu tidaklah segala-galanya dari suatu keluarga bahagia, bukan saudara-saudara? Si suami butuh perhatian istri, anak butuh perhatian mama. Nah ini dilematis saudara. Ibu ini dia mati dari hal yang salah. Dia nggak boleh tinggalin sangkali hubungan dia dengan suaminya dan anaknya. Demi ada di kebaktian. Karena ibu ini lagi di kota itu. Atau kalau ibu ini nggak ada, ya dia dengerin terus kasetnya gitu loh. Jadi suaminya bilang ini manusia nyentrik atau apa sih? Anda gak bisa meninggalkan hubungan suami istri yang berat sekali. Membangun, membina keluarga bahagia, keluarga ilahi seperti keluarganya Yesus di surga yang ada di keluarga kita. Itu adalah transformasi masif yang butuh dedikasi kedua belah pihak suami istri. Gak bisa istrinya tok di kamar doa, berbahasa roh, nyanyi terus dan keluarnya jamnya udah siang, anak udah mesti dijemput. Sampai suami gak bisa ngomong apa-apa lagi sama dia. Jadi marah-marah terus. So saya mendengar hari itu. What is this? Saya baca ini saya ingat semua loh kejadian-kejadian. Akibat orang salah sangkal diri dan pikul salib. Anda gak bisa menyangkali perkawinanmu. Hubungan suami istri itu penting diladeni. Bahkan belajar Alkitab bersama-sama, doa sama-sama. Dan belum tentu suaminya bisa hadir di ibadah pagi karena masih baru saat itu butuh penyesuaian.
So this you have to be careful ya. Saya mungkin nggak bisa one by one, but apa yang saya bisa cepat bagikan, saya akan cepat bagikan. Kalau Anda rohaninya kayak gini, emosimu lagi nggak sehat. Of course you are not being spiritual. Yang keempat, menolak dampak masa lalu terhadap masa kini. Ini saya pernah bagikan ke Anda ya. Bagaimana, I think about 2-3 weeks ago, karena kita praktek solitude silence di rumah. Mami saya praktek, kakak saya praktek. So kita mulai dengar suara Tuhan. Tuhan mulai bicara melalui vision, revelation, prophecy, dream, mulai dikasih. Kakak saya dapat mimpi. Kenapa kok dia jadi orang tuh ketakutan sekali. Di dalam seri dia bersaksi bagaimana Tuhan membukakan ketakutan-ketakutan yang terjadi sejak dia usia 5 tahun sampai 5 SD. Kok ada yang kesaksian terakhir yang mimpi bikin saya hatinya miris. Dimana dia bilang suatu hari kita satu keluarga liburan ke Semarang. Ke kota Ambarawa tempat adik papi saya. Dia bilang kita tuh pergi berlima. 3 anak sama papi mami. Kok waktu pulang dia bilang kok aneh. Mobil udah jalan kok kita tinggal 4 orang. Dia dan adiknya papi mami. Terus dia bilang yang satu mana? Dia puter badannya lihat jendela belakang mobil. Dan dia lihat saya masih 8 tahun teriak, meronta-ronta, nangis. Dan dia tuh cerita. Lagi dia cerita hati saya miris, teriris-iris nangis. Cuman karena saya fokus ke dia jadi air mata tertahan. Tapi pada waktu hari Sabat saya keluarin semua rasa perih dan rasa di-abandon, dilantarkan, ditolak di situ. Itu usia 8 tahun saudara. Dan semenjak saya 5 tahun terakhir ini berhubungan dengan tim leadership yang baru, berhubungan dengan kompadre di tengah-tengah banyak badai tantangan yang kita alami bersama-sama. Sambil kenalan, sambil melalui badai yang kita hadapi bersama, kenalannya melalui badai loh. Bukan lagi enak-enakan di restoran dengan dandan-dandan pesta, melalui badai. We really get to the nitty-gritty of each other, you know. Di situ saya tuh merasa aku kok kayak ditolak ya, kayak gak dihormati, kayak diajak ngomongnya tuh keras sekali gitu loh. Kok harsh cara ngomongnya. Kayak I'm worthless rasanya. You know, orang yang di-abandon, Mazmur 27 ayat 10 katakan, Daud berkata, aku dilantar, sekalipun orang tuaku melantarkan aku, tapi Allah Bapa menyambut aku. Saya ngalami yang Daud alami. Do you know what? Sampai saya usia 60 tahun, itu rasa terdampar, tertinggal, ditinggal tanpa ditengok, dijelasin apa-apa. Itu berarti kayak nggak dimau apa-apa lagi dong, rejection total. Wah berat. Ternyata ini dampaknya bagaimana saya berhubungan sama orang dan bagaimana saya bikin keputusan. Kalau orang udah strong bikin keputusan, saya bisa daripada ditolak, daripada dilantarin, aku setuju aja. This can be projected to the now. Jadi Anda nggak bisa berkata, oh masa lampau saya sesuai 2 Korintus 5:17 yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang karena kita ciptaan baru dalam Tuhan. Jadi yang lama-lama nggak ada hubungan. Oh ada saudara-saudara. 100% ada. Ini saya akan bagikan di hari Minggu jam 9 pagi. I will show to you how your past, masa lampau keluargamu dari 2 pihak orang tuamu. Dan keempat pihak orang ya, dari orang tuanya orang tua kita. Nah, sangat mempengaruhi kita. Nanti Anda bisa tanya, melalui diagram yang Anda akan diajarin nanti, hari Minggu. Coba kalau lihat baik-baik. Kayak tadi pagi kita mengunjungi kakak saya yang perempuan. Saya tanya sama dia, kamu kalau setelah punya cucu juga sekarang ini, ada nggak kesamaan cara kamu mengelola rumah tanggamu sama mami kita? Ada persamaan nggak? Lihat deh model dasternya sama nggak? Penyakit sama nggak? Cara dandan di rumah, ngatur rumah sama nggak? Pokoknya ada furniture, pokoknya ada barang, ya ada di situ. Tapi dibikin estetikanya rapi itu nggak ada. Pokoknya ada. Sama nggak kemiripannya? Dipikir, sama juga ya. Penekanannya tuh resep harian rumah, atau resep membina hubungan suami istri yang vibrant and healthy, yang mana lebih penting? Sama nggak sama oma opa kita? Nah waktu saya mulai ngomong itu, ada nggak persamaan antara hubungan dia, cara dia ngelola keluarganya dia, rumah tangga dia sama oma opa, bukan papi mami?
ada kemiripan. So kita nggak bisa bilang, oh nggak ada, masa lampau kita nggak ada. Oke, saya lompat deh sekarang karena waktu ya. Kita lihat ke nomor 6-nya. Kehidupan kita tuh sibuk bagi Allah, tapi bersama Allahnya nggak ada. Nah ini kayak Saul nih, 100% Saul nih. Oke, sibuk mau kasih persembahan pada Allah karena udah menang perangnya. Tapi pernah nggak bangun waktu pribadi sama Tuhan? Habis perang mengalahkan suku Amalek langsung datang Tuhan, I spend time with you every day, sebelum bertindak selalu nanya Tuhan kayak Daud gitu. Makanya ada kitab Mazmur. Nggak pernah. Nah, oke. Pertanyaan saya kepada Anda semua. This is application question. Oke, pertanyaan aplikasi. Saya harap ini sudah terjawab selama libur 4 hari ini. Bagi yang tinggal di Indonesia ya, yang tinggal di Sydney, di Melbourne ya, nggak libur karena tanggal liburannya negara Anda beda. Tantangan apa aja yang menghalangi Anda selama liburan 4 hari ini untuk mengurangi kecepatan hidup atau memperlambat tempo hidup? Mengurangi tempo dari kebiasaan hidup tergesa-gesa karena banyak pikirannya penuh untuk melakukan semua yang perlu dilakukan. Kalau bahasa Inggrisnya perlu decluttering ya. Hidup tergesa-gesa agar dapat membuat waktu untuk bersama Tuhan setiap hari. Tantanganmu apa? Susah nggak mengurangi ketepatan hidup Anda dari tergesa-gesa, mesti ini, terus Anda bisa stop hanya buat Tuhan? Coba Anda jawab dong di komennya Anda. What is your challenges? Because if you cannot make time on purpose intentionally, duduk bersama Tuhan, just be with God, tidak minta apa-apa, tidak untuk kepentingan Anda, just being with Him. Nggak mungkin Anda bisa membangun self-awareness. Nggak mungkin. Let me close with this. Ini saya kutip ya dari artikel di sosmed. Dennis Waitley. Dia berkata seperti ini. Personal development is the belief that you are worth the effort, the time and energy needed to develop yourself. Orang kalau punya kesadaran diri, begitu dia kenal dirinya, dia akan melakukan PD, yang singkatan dari personal development. Orang yang bikin personal development, dulu saya belajar dari Jim Rohn. Bagus Jim Rohn planningnya dia. Hari pertama, poin pertama dia bilang start with you. Jangan ngomong mengenai bisnis, jangan ngomong target ekonomi mau capai berapa miliar. Don't worry about that. Starting with you. Personal development is the belief that you are worth the effort. Kalau Anda melihat dirimu tuh bernilai untuk segala upaya untuk diperbaiki agar kau menjadi serupa Kristus lagi. Menjadi manusia serupa Yesus. Kalau Anda melihat Anda tuh bernilai. Dan butuh layak mendapat waktu dan tenaga yang dibutuhkan to develop you. Dari you yang rusak menjadi you yang hebat, yang bagus. Kalau Anda sampai bisa menemukan ini, saya mau kasih tahu pada kalian. Your self-awareness akan membawa Anda bertumbuh emosinya menjadi emosi yang kontemplatif dan rohani yang sehat. Kita lanjutin lagi ya di hari Sabtu ya. And I'm really enjoying this because Saul is a person, orang yang betul-betul gak sadar diri. Makanya berdebat terus kalau dikoreksi. Orang yang ngajak ngomong demi kebaikan malah ditangkis, malah dimusuhin. I pray tidak terjadi seperti ini di musim pandemi ini. Makanya Tuhan kasih waktu jeda yang panjang sekali. For you to visit you, get to know you. So that you can develop you. Menjadi seperti Tuhan mau Anda jadi. Kita doa ya. Bapak kami yang mulia, Bapak kami yang baik. Thank you ya. Thank you untuk mengajarkan kami untuk selalu ada waktu hening, berdiam di hadapan-Mu. Tidak minta uang, tidak minta apapun. But just being with you. Supaya kami bisa dengar Engkau hadir dan dengar apa instruksimu dan ngerti hatimu. Terjadilah ini pada teman-teman online kami. Seperti Kau lakukan dan latih aku mengalami. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Thank you guys semuanya. Saya percaya semua Anda mengalami kesembuhan, kesehatan emosi melalui pengajaran ini.
Kita berjumpa lagi Sabtu jam 12 siang. Jangan lupa catatannya ini. Tuhan berkati.